Kan kita selalu pakai 4 hal ya. Lebih baik dalam arti lebih berkualitas, lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah misalnya memakainya. Nah, 4 ini jadi tolak ukur untuk persaingan, untuk kompetisi. Existing player itu biasanya akan berusaha membangun tembok supaya pemain baru sulit. Misalnya peraturan. Nah, hari ini yang tadi disebut Pak Hendrik Starling, Starling itu masuk mendisrupsi pasar penyedia internet di Indonesia. Kenapa? Pertama, secara teknologi, seluruh provider internet di Indonesia itu menggunakan BTS yang dengan menara-menara tinggi itu. Kalau kita posisinya jauh dari BTS, sinyalnya sulit. Kan gitu. Nah, kalau nggak ada BTS, nggak ada sinyal. Maka kita menggunakan pulsa normal. Dan itu menjadi persoalan-persoalan tertentu. Nah, zaman awal-awal internet dulu, saya pakai fixed line. Jadi dikonekkan gitu ya, pakai kabel. Nah, hari ini Starlink hadir, tembak langsung ke satelit. Yang menyebabkan BTS tidak dibutuhkan. Maka ramelah existing player, karena mereka berpotensi kehilangan pasar. Mulai melobi kiri kanan, salah satu diantaranya adalah bahwa ini melanggar peraturan. Harusnya aturannya A, B, C, D, dan sebagainya. Sampai kita melupakan di dalam bisnis, kalau dulu ada ya namanya Michael Porter menggunakan pendekatan yang namanya Porter Five Forces, 5 kekuatannya. Nah, ini hati-hati. Karena apa? Karena yang dilakukan Starlink itu sebetulnya memenuhi yang disebut sebagai gap. Gap itu jarak. Ada kebutuhan dan keinginan pasar yang tidak atau belum dipenuhi oleh pemain yang sekarang ada. Ya. Nah, sepanjang itu ada, dianggap baik, maka akan diserap oleh pasar. Bagi saya ini disrupsi yang harus dihadapi oleh industri di bidang telekomunikasi. Karena mereka juga tidak boleh dimanjakan. Sudah bertahun-tahun mereka menikmati kue industri ini dengan, maaf istilah saya, menyediakan layanan yang tidak istimewa amat. Kan begitu. Jadi jangan sampai pasar itu dipersulit untuk memperoleh akses, kualitas lebih baik, harga lebih murah, layanan lebih cepat, dan proses lebih mudah. Jangan sampai itu dipersulit. Jadi kalau sekarang dengan tawaran itu, maka pemilik BTS itu menjadi bingung semua. Karena bisa saja mereka melakukan proses perhitungan yang secara keuangan mungkin modalnya belum kembali, gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu mesti jadi perhatian kita. Jadi hari ini saya mengajak kita semua bukan melihat soal Starlink itu dari Amerika misalnya. Saya juga nggak suka-suka amat. Tapi saya katakan bahwa jangan sampai kita mengizinkan pemain yang sekarang ada menjadi dinosaurus, terus memberi kita layanan dengan harga mahal, kualitas semau mereka. Nggak boleh. Gitu loh. Kan mohon maaf saya sebut yang lain ya. Kita ini kalau bayar PLN kan harus tepat waktu. Telat sehari diputus tuh listrik. Tapi pertanyaan, kalau PLN itu mati, dia kasih kita diskon berapa? Kan nggak pernah terjadi itu. Ini karena apa? Karena dia monopoli. Nah, saya mengatakan pada teman-teman saya ketika menyebut, saya sebut, permisi ya, saya sebut nama, misalnya Telkomsel ada di mana-mana, saya bilang, ya nggak apa-apa. Telkomsel kan punya 47% sahamnya dimiliki oleh Singtel, Singapura. Jadi kalau Singapura nggak bisa berubah, ya mungkin biarlah Singapura menjual sahamnya kepada Elon Musk, sehingga nanti bisa menjadi Telkomsel Starlink. Ya, tapi dengan teknologi yang lebih baik, lebih mudah. Jadi ini semua disrupsi yang memaksa existing player itu untuk kreatif memberikan yang terbaik buat pasar. Tolong pasar jangan terpengaruh dengan membacanya sebagai ini ancaman pemain dalam negeri. Enggak, 47% sahamnya Telkomsel itu punya Singapura. Kan gitu. Saham provider yang lain itu punya Qatar, seingat saya, pokoknya Timur Tengah deh. Gitu kan. Jadi jangan sampai kita terjebak pada narasi-narasi oleh kelompok-kelompok yang mungkin akan menjadi dinosaurus.
Saya mengatakan di sini disclaimer ya, saya tidak kenal satupun orang yang terkait dengan Starlink. Gitu kan. Saya tidak kenal satupun dari mereka, tetapi saya membacanya dari disiplin ilmu manajemen strategi, bahwa ini peluang bagi pemain yang ada untuk memperbaiki diri. Pak Hendrik dan semua teman yang usia kita pasti paham dulu televisi hanya ada TVRI. Ya. Tapi begitu ada TV swasta maka semua membaik. Telepon dulu hanya ada Telkom, tapi begitu ada provider-provider swasta, handphone juga menjadi fasilitasnya membaik. Nah, saya yakin pasar yang akan memutuskan teknologi mana pada harga berapa yang baik untuk mereka. Karena kalau jelek, Starlink juga akan nggak dibeli sama mereka. Gitu. Terima kasih.